Oke, tes. Suara saya masuk? Masuk, Kak. Ada. Ada. Oke. Jadi tadi Mas Rosid masih ada gangguan teknis ya, ada sinyalnya masalah. Jadi sebelumnya, ini teman-teman berarti praktikum pertama ya, tentang teknik sipilan. Sebelumnya ada praktikum apa kalau boleh tahu? Fisika. Oke. Jadi ini praktikum pertama di lab teknik sipil. Jadi itu adalah praktikum ilmu ukur tanah. Nanti dalam praktikum ini itu ada 5 aslab. Jadi ada saya sendiri namanya Hafiz Nuri Salman, kemudian tadi yang menjelaskan ada Mas Rosid, kemudian tadi yang membuka briefing kali ini tuh tadi namanya Mas Fikran, kemudian nanti ada Mbak Lani sama satu lagi Mas Gianjar. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya bisa ke kakak-kakak aslab tersebut. Kemudian untuk teknisnya praktikum kali ini kan semuanya dilakukan secara daring. Tapi misalnya nanti teman-teman mau ada yang ingin tahu alatnya kayak gimana, ingin tahu cara nyeting alat, itu dipersilahkan ke lab, tetap menaati protokol, jadi janjian dulu sama aslabnya, biasanya jam berapa, nanti batas orangnya berapa, nanti bisa janjian di grup atau di Jabri nggak apa-apa. Yang pasti waktunya bukan bukan waktu hari libur ya, jadi ya tetap hari-hari kuliah seperti biasa. Jadi boleh ke kampus. Kenapa? Jadi boleh ke kampus. Ya nanti nggak apa-apa ke kampus, tapi tetap menaati protokol kesehatan, nanti sesuai ngurus SIMK gitu juga. Nanti ke labnya tetap janjian. Oke. Kemudian untuk ilmu ukur tanah sendiri kan kemarin sudah ada di mata kuliah kan ya? Untuk dosen pengampunya siapa kemarin? Pak Zamzami. Pak Zamzami. Bapak Abdu. Ada Pak Zamzami sama Pak Abdu ya. Pak Abdu. Kemudian kalau untuk AutoCAD sudah praktikum apa belum ya? Belum, Kak, belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Jadi karena di praktikum ilmu ukur tanah nanti itu output akhirnya itu adalah bentuk gambar. Jadi nanti sama-sama belajar, kita belajar AutoCAD juga. Mungkin kalau yang di kelasnya Pak Zamzami sudah pernah diajarkan juga ya tentang AutoCAD ya? Masih dasar-dasarnya sih, Kak. Oke. Kemudian kalau praktikum ilmu ukur tanah sendiri nanti kita pakai 2 alat. Alat yang pertama itu namanya waterpass untuk praktikum 1. Kemudian untuk praktikum 2, 3, dan 4 itu adalah waterpass. Theodolit. Mas Fikran mungkin bisa carikan gambarnya. Nah, itu contoh untuk alat theodolitnya ya. Nanti juga akan dijelaskan nanti di praktikum 2, 3, 4 cara penggunaannya bagaimana. Untuk yang waterpass dulu aja, Mas Fikran. Nah, jadi untuk waterpass ini kayak gini aja. Sebenarnya cara melihatnya itu hampir sama sih. Jadi kita keker dari lubang ininya, terus kita lihat atau tunjuk ke namanya adalah bak ukur. Bak ukur. Mas Fikran mungkin bisa stop share aja biar saya share screen aja. Biar enak juga. Oke, makasih.
Oke, jadi tadi kan ada yang namanya teodolit, kemudian ada yang namanya waterpass. Nah, untuk teodolit itu seperti ini, untuk waterpass seperti ini. Kalau kegunaannya sih sama-sama untuk menembak, untuk melihat bak ukur ya. Bak ukur itu seperti apa, jadi seperti ini. Kayak penggaris tapi panjang buat ke arah vertikal. Jadi kalau untuk pelaksanaannya, jadi ini bak ukurnya ditancapkan ke tanah, pokoknya segaris sama tanah gitu. Kemudian nanti kita tembak dengan alat ukurnya yaitu teodolit atau waterpass. Nah, cara nge-setting waterpass atau teodolit ini adalah dengan melihat ini. Ini adalah titik airnya. Titik airnya harus di tengah atau bisa dikatakan itu rata air gitu. Makanya kalau di pertama itu waterpass itu namanya itu sifat datar air. Istilahnya jadi kita melihat secara sifat datar air. Kan air dimanapun pasti bentuknya atau datar itu maksudnya. Firstly, observe the staff number 1 at finish mark for backside, and the required value is 1. Nah, kemudian pada saat kita pengukuran, kita melihat dari alat itu atau teodolit maupun waterpass itu nanti ada yang namanya ini benang. Nah, di benang ini ada benang atas, benang bawah, dan benang tengah yang diisikan pada belangko kalau kita melaksanakan praktikum secara luring. 1.247. Then observe the staff number 2 for port side, and the required value is 1.753. After that, move the staff number 1 and level the tripod to question number 4. Oke, jadi balik lagi ke praktikum 1 ya. Ke praktikum 1 tadi waterpass. Nah, untuk objek yang kita lihat di praktikum 1 ini adalah objeknya jalan. Jadi nanti untuk hasil akhirnya buat gambaran ya. Itu nanti ada potongan melintang sama potongan memanjang. Potongan memanjangnya ini. Oke. Jadi cara kerjanya waterpass ini sebenarnya, bentar. Kita lihat dari tabelnya ini kan, sebentar tabel. Nah ini tempat alatnya itu kita beri notasi dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada titik bacanya 10, 1, 2, 3, 4 ini sama profilnya profil ABC. Itu bagaimana, jadi nah, untuk alatnya kita taruh di sini. Nah, jadi di titik 1, 2, 3, 4 kita bergantian. Pertama-tama kalau kita misalnya perginya dari 1 berarti nanti ke 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Tapi pada titik 1 itu kita melihat namanya titik A sama titik B. Jadi kita lihat dulu titiknya sebelum. Nah, cara kerja dari alat ini kan tadi ada bak ukur di sini, kemudian ada bak ukur juga di sini. Kan alat ini menembakkan, jadi kan ketahuan garisnya. Di kekeran itu, apa namanya, tempat melihatnya itu ada namanya benang atas, benang bawah, sama benang tengah. Nah, seperti ini. Nanti kita tunjukkan ke bak ukur. Nanti kan bak ukur itu kayak penggaris, jadi di situ ada angkanya. Setelah angka tersebut, kita catat di belangkunya. Misalnya, atasnya adalah 140, yang bawah 135. Ini 132,5. Nah, fungsinya benang atas sama benang bawah. Jadi fungsinya benang atas benang bawah ini adalah untuk melihat jaraknya.
jaraknya seberapa. Itu kalau untuk benang tengah ini, fungsinya adalah untuk melihat ketinggian. Jadi ketinggian itu kita gunakan perbandingan dari jaraknya ini, benang atas sama bak depannya sama bak belakangnya. Jadi itu nanti akan kita kelihatan ketinggiannya bedanya berapa untuk menentukan elevasinya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Sebenarnya kalau di ilmu ukur tanah ini yang perlu perhatian lebih itu di cara setting alatnya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau udah mulai ke kampus habis lebaran misalnya, bisalah nyempatkan ke lab biar tahu cara nge-setting alatnya itu bagaimana. Mas Rosid, apakah sudah masuk? Ya tadi kamu sebelah tadi. Saya masih menjelaskan tentang dasarnya ini aja, Mas. Namanya tentang ini. Sampai lanjut lagi aja. Ya, sebelumnya maaf ya, tadi ada kesalahan jaringan dari daerah saya. Untuk praktikum 1 ini sebenarnya yang perlu itu perlu perhatian khusus yang tadi dikatakan sama Hafiz, set alat. Soalnya kalian kan dari peralihan dari SMA ke kuliah dan belum pernah ke kampus sama sekali. Bahkan belum kenal teman sekelas dan belum ketemu gitu-gitu. Nah, saya sarankan nanti kalian setelah lebaran ke Malang semua, nanti kita coba untuk set alat. Baik. Maaf tadi keputus lagi. Kalian kalau bisa habis lebaran untuk praktikan itu ke lab sipil di kampus itu nanti kalian akan diajarin buat set alat dan kalau memungkinkan nanti akan diajarin setiap praktikumnya tapi nggak semua. Jadi misal praktikum 1 itu kan ada penembakan titik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai titik pergi sama titik pulang. Nanti kalau misal kalian ke kampus, kita akan dampingin buat pengambilan data dari titik 1 aja. Maksudnya kayak satu tempat itu satu titik gitu. Misal satu praktikum 1 itu satu titik, praktikum 2 cuma satu titik, praktikum 3 satu titik, dan begitupun praktikum 4. Kalau untuk pengambilan data di praktikum 1, itu kan di video ada melintang sama memanjang. Nah, kalau untuk memanjang itu yang apa sih namanya? Yang dibaca itu yang pertama di bak ukur. Setelah itu kalian akan membaca titik selanjutnya. Misal di titik 1
itu kan di titik sebelum itu ada titik A, sama titik sesudahnya itu titik B, dan setelah titik B itu ada titik 2. Nah, untuk titik 1 itu, kalian akan menembak kalau memanjang itu titik A, titik B, dan titik 2. Setelah titik 1, titik A, titik B, sama titik 2 tertembak, udah dapat datanya, kalian akan menembak atau membidik untuk potongan melintang, yaitu di A1, A2, A3, dan sampai seterusnya. Setelah titik A udah selesai, nanti kalian akan menembak di titik B. Alat tetap di mana? Di titik 1. Kalian ini udah lihat videonya kan? Maksudnya tadi kayak aku jelasin, kalian masih bingung atau udah bisa kira-kira gitu? Udah bisa kira-kira sih Kak, cuman ya itu tadi di alatnya itu kita belum paham. Kak, saya Halo? boleh tanya Kak? Kak, boleh Kak? Iya, silakan. Silakan. Itu kan misalnya alatnya tetap di titik A kan, tapi yang membedakan jaraknya aja. Misalnya kita nembak dari A gitu, terus nembak ke B, alatnya pindah atau tetap di titik 1 gitu, atau pindah ke titik 2, kita nembak ke B, B ke C gitu. Halo Kak? Oke, sebentar Mas, maksudnya gangguan kayak. Oh ya. Oke, jadi bantu jawab ya. Jadi kalau untuk titik alatnya itu adalah di angkanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi misal kita taruh di alat itu di titik 1, maka yang ditembak adalah titik A ini, kemudian ada A1, A2, A3, itu di sebelahnya A, kemudian di sebelah kirinya misalnya itu ada titik A4, 5, 6 gitu. Kemudian ke arah sebaliknya yaitu titik B, ada B1, 2, 3, dan B4, 5, 6. Jadi cuma pulangnya sama perginya gitu. Kalau untuk pindah ke 2, yang titik B nggak usah dilihat lagi. Titik B tetap dilihat untuk sebagai perbandingan untuk kita gambarnya nanti, tapi untuk B1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak usah. Kita langsung ke C1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Gitu. Jadi buat ngaitkan aja. Baik Kak, terima kasih. Fik. Tuker, aku lagi share screen aja. Oke, jadi tak gambarkan aja ya kalau dari atas kayak gimana. Nah, jadi ini misalnya salah. Oke, jadi ini misalnya jalannya yang kita tinjau. Nah, kita di titik alatnya kita taruh titik 1. Ini alatnya, titik 1. Ya. Kemudian kita lihat yang arah kita arah pulangnya. Jadi kan kiri karena kita perginya ke 4. Jadi nanti di sini ada titik A. Kemudian kita buat lagi titik ini misalnya. Biasanya ada selokan, jadi makanya titiknya itu berdasarkan perbedaan tinggi itu. Jadi ada A1, kemudian ada A2, A3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian misalnya di titik B juga kita tembak. Jadi ini tembak A1, tembak ke titik A, kemudian A1, A2, A3, kemudian A4, A5, A6. Tuh. Tembak ke titik B. Ada B1, B2, B3, B4, B5, B6. Tuh. Kemudian kalau kita pindah ke titik, kita pindah alatnya ke titik 2. Pertama-tama kita
tinjau dulu ke titik D. Untuk apa? Jadi kan karena tadi di titik 1 itu kita sesuaikan dulu sudutnya ke azimut. Azimut itu adalah kita tentukan ke arah utara dulu. Jadi ini nanti kita setting ke arah utara. Tapi kalau di titik 2, 3, dan 4, kita settingnya itu ke titik sebelumnya. Jadi istilahnya itu nonius. Jadi kita sesuaikan sudutnya ke arah 1, kita nolkan gitu. Jadi ke arah alat 1 dulu, ke titik B dulu. Itu. Kemudian sama karena B1, B2, B3, B4, B5 ini sudah kita ukur, langsung ke C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tuh. Buat apa sih kok ada yang panjang sama yang melintang ini? Namanya melintang. Nah, fungsinya adalah kalau memanjang, jadi gambar ini, kita ketahui perbedaan tingginya setiap tiap jalan. Kan jalan nggak mungkin rata banget, kan pasti ada turunannya untuk jalannya air. Tuh. Nah, untuk yang melintangnya, seperti ini. Kan ini ada selokan. Nah, titiknya itu nanti ngikutin selokannya. Jadi ini A1, ini A2, A3, A4, A5, kemudian ada A6 ini titik A, ada A7, A8, A9, A10, A11. Untuk titiknya ini menyesuaikan dengan lapangan, dan kalau daring nanti menyesuaikan dengan data yang dikasih dari pihak lab gitu. Ada yang ditanyakan dari gambar ini? Mungkin Mas Rosid mau menambahkan? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Masih belum, Kak. Oke. Yang ditembak ini maksudnya apa sih ditembak gitu kan ya? Jadi itu dicatatnya di sini. Misalnya titik, nah ini. Ada titik tinjau, tempatnya kan ini di tempat alat 1 tadi. Kemudian titik tinjaunya ada A1, A2, A3, A4. Nah, kita catat ini benang atas, benang bawah, sama benang tengah. Benang bawah sama benang tengah. Nah, untuk benang tengah itu ada kontrolnya, yaitu adalah dua kali benang tengah sama dengan BA ditambah B. Jadi untuk kontrol kita ngelihatnya salah apa enggak gitu aja. Nah, dari masing-masing tempat alat tadi, dari masing-masing titik tadi kita kan jadi mengetahui beda tingginya ini. Dari mana? Dari perbedaan benang tengahnya. Ini untuk pengolahan datanya sih. Tuh, makanya di sini. 157. Jadi untuk elevasinya nanti bisa mengikuti seperti itu. Oke, silakan. Sebenarnya pakai alat, tapi karena ini daring, jadi nanti dari pihak lab cuma ngasihkan data gitu loh. Tapi kalau mau yang misalnya habis lebaran mau ke kampus, nanti silakan janjian sama kita sama Aslab, nanti bisa kita ajarin cara setting alatnya juga. Gitu. Ya. Tapi enggak, kalau untuk pelaksanaan praktikumnya tetap daring, jadi tetap pakai data yang telah dikasih dari lab nanti. Ini 4 praktikum. Jadi ada ya. Tiap praktikumnya itu ada waktunya enggak?
apa 4 praktikum itu gitu sampai akhir waktunya? Oke, mungkin teman-teman. Jadi gini, kalau dulu kakak dulu itu yang pertama itu ada praktikum ini udah ACC, kemudian baru lanjut praktikum selanjutnya gitu. Tapi untuk praktikum 3, 4 itu kalau nggak salah kakak dulu digabung. Jadi praktikum 1 ACC, lanjut praktikum 2, kemudian praktikum 2 ACC, langsung ke 3, 4, kemudian diselesaikan sampai akhir. Gitu. Pembagiannya kayak gimana, Kak? Belum jelas. Oke. Boleh saya tambahkan dikit, Kak? Oke, silakan. Itu kan praktikum 1. Jadi praktikum 1 itu ada jangka waktunya, Kak. Misalnya 1 minggu, 2 minggu gitu. Terus bisa lanjut gitu. Biasanya kan kalau ada deadline-nya itu harus ngejar gitu. Baru bisa lanjut kayak praktikum fisika sebelumnya ada deadline-nya gitu. Terima kasih. Oke. Jadi gini ya, kalau dulu waktu luring itu jadi untuk praktikum 1 itu sampai selesai ACC praktikumnya. Jadi nanti ada batas waktunya biar praktikum 2, 3, 4-nya itu nggak sampai tertunda. Kemudian kalau praktikum 2 itu juga ada batas waktunya, praktikum 3 dan 4 itu langsung akhir, jadi langsung batas pengumpulan laporan. Gitu. Masih ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kita kabarin ke grup kok. Oke, sebelum ke praktikum 2, ini dulu ya, tak jelaskan sedikit perbedaan antara theodolit sama waterpass-nya. Jadi kalau theodolit itu dia nggak bisa gerak untuk sudutnya ini, itu nggak bisa kita gerak-gerakan ke atas ke bawah. Jadi tetap lurus itu, horizontalnya tetap lurus. Jadi nggak bisa kita kayak agak miring ke atas, miring ke bawah, itu nggak bisa. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Sama untuk setting alatnya ada perbedaan sedikit. Gitu aja. Nanti kalau mau lebih jelasnya nanti bisalah ke lab. Mungkin bisa dilanjut sama praktikum 2. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulani. Sekarang saya akan jelaskan terkait dengan praktikum 2. Bentar ya. Oh ya, sebelum saya mulai menjelaskan tentang praktikum 2, saya mau menambahkan terkait dengan penjelasan tadi ya, tenggat waktu pengerjaan laporannya. Jadi untuk di praktikum ini berbeda dengan praktikum fisika. Kalau di praktikum fisika kan tiap 2 minggu kita ganti modul dan ganti aslab kan. Nah, kalau di sini tuh nanti teman-teman itu bimbingannya nggak ke aslab tapi ke dosen pembimbing. Kalau fisika kan bimbingannya langsung ke aslab kan, yang nilai juga aslab. Nah, kalau di IUT ini nanti bimbingannya ke dosen, yang nilai juga dosen. Jadi tugasnya aslab ini hanya membantu kalian pada saat proses praktikum dan pengerjaan laporannya. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Masih belum, Kak. Berarti Masih belum. kita langsung ke dosennya, Kak? Iya. Biasanya 3 bulan dari dimulainya praktikum, misalnya 3 bulan depan itu deadline-nya. Tapi untuk beberapa case, beberapa dosen itu berbeda deadline, ada dosen yang sulit, ada dosen yang gampang. Nah, biasanya kalau dapat dosen yang sulit itu dapat keringanan deadline. Seperti itu. Tapi sebaiknya sebelum UAS sudah selesai sih. Gitu.
Mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau ada saya langsung jelasin tentang praktikumnya ya. Oh ya, sebelumnya udah pada baca kan ya? Udah pada nonton video praktikumnya kan ya? Beda, Kak. Oke. Share screen-nya udah kelihatan? Udah, Kak. Enggak. Oke. Udah, Kak. Jadi seperti yang teman-teman sudah nonton juga, udah baca di contoh laporan, tujuan dari praktikum 2 ini, yaitu pengukuran jaring segitiga, yaitu untuk menentukan koordinat titik sudut poligon dan luasan suatu jaring-jaring segitiga. Oke, untuk alat-alat yang digunakan pada praktikum ini, yang kita gunakan antara lain teodolit, meteran, kapur, meteran, bak ukur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat langsung ke lab atau menonton ulang video praktikum yang sudah di-share oleh Aslab. Oke, jadi pada praktikum ini beda seperti praktikum sebelumnya, itu praktikum 1 kan membaca bak atas, tengah, dan bawah. Nah, kalau di praktikum 2 ini kita membaca sudut azimutnya. Oke, sudut azimut dan mengukur jarak dari tiap titiknya. Oke, pada praktikum ini terdapat 6 titik. Yang pertama itu S. S itu titik sentral, titik pusatnya. Titik selanjutnya itu A, B, C, D, E. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan pada praktikum ini, yaitu kita menentukan titik sentral atau simbol titik S. Untuk memudahkan memahami, kita lihat gambar saja kali. Nah, seperti ini. Jadi, yang pertama kita lakukan itu kita menentukan titik S dulu. Titik S itu berada di tengah sini. Ini. Oke. Nah, ini merupakan titik S atau titik sentral. Selanjutnya kita menentukan 5 titik yang membentuk segi 5, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menentukan titik-titik ini, itu bisa kalau daring, kalau luring, dibantu oleh Aslab. Udah ada titiknya, udah ada patoknya. Jadi kalian tinggal menempatkan teodolitnya aja di titik-titik tersebut. Oke, setelah kita menentukan titik sentral dan menentukan 5 titik, selanjutnya kita arahkan patok pada tiap titik tersebut. Kita kasih patok supaya kita ingat. Selanjutnya kita ukur jaraknya. Menggunakan meteran dari titik S ke A, S ke B, S ke C, S ke D, S ke E. Begitu juga dari titik A ke B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk menentukan titiknya? Jelas, Pak, jelas. Kecepatan nggak penjelasannya? Jelas. Jelas, Kak, jelas. Jelas kok, Kak. Oke. Selanjutnya, ke 6 titik tersebut, sebenarnya kita menggunakan alat teodolitnya di titik S. Yang pertama kita meletakkan teodolitnya di titik S, kemudian kita bidik ke titik A, ke titik B, C, dan E. Jadi, Mohon maaf sebelumnya, saya potong. sebentar ya, saya unmute dulu teman kalian. Untuk yang praktikan, silakan di-unmute ya. Biar Mbak Maulaninya jelasinnya. Pikiran kemut, maaf. Kemut
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita bidik ke titik A. Pertama itu kita tempatkan dulu teodolitnya di titik sentral. Kemudian kita bidik ke titik A, ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan E. Oke, pada saat kita bidik ke titik A, titik S ini sebagai titik nonius, dan titik A sebagai titik yang dituju. Nanti kita baca. Sebelum kita baca skala, sebelum kita baca sudut horizontalnya, kita noniuskan dulu atau kita nolkan dulu teodolitnya, kemudian kita kunci alatnya agar tidak gerak, baru kita baca sudut azimutnya. Berlaku ke titik B, ke titik C, D, dan E. Setelah kita menembak ke 5 titik tersebut, selanjutnya kita pindah alatnya ke titik A. Ke titik A, jadi dari titik A ini kita menembak bukan ke 1 titik lagi, tapi ke 3 titik, yaitu ke titik E, ke titik terdekat dari titik A. Ada 3 titik kan? Ke titik E, ke titik S, dan ke titik B. Seperti itu. Nah, pada saat kita di titik A ini, kita tembak ke titik S dulu, lalu titik S ini kita bertindak sebagai titik nonius atau titik nol, sebagai titik terdekat dari A. Sama seperti sebelumnya, sebelum kita membaca, kita noniuskan dulu alatnya, atau kita nolkan kembali teodolitnya. Selanjutnya kita kunci alatnya agar alatnya tidak bergerak. Lalu kemudian kita baca sudut horizontalnya. Sama seperti titik A, titik B juga seperti itu. Kita pindahkan lagi alatnya ke titik B, lalu kemudian dari titik B ini kita menembakkan 3 titik terdekatnya, yaitu titik A, titik S, dan titik C. Begitupun selanjutnya dari titik C, kita tembak ke arah titik B, titik S, dan titik D. Selanjutnya, titik D. Titik D kita tembakkan ke arah titik C, titik E, dan titik S. Dan terakhir, dari titik E kita tembakkan ke titik A, titik S, dan titik D. Seperti itu. Pada saat menembak, jangan lupa sudutnya itu kita catat. Mana ya? Bentar ya. Clear. All drawing. Oke. Selanjutnya, nah pada saat kita nembak tadi, kita baca nih ininya. Sudut horizontalnya. Nah, kita catat di sini, kita masukin. Tadi kan kita nembak tuh dari titik S ke titik A, ke B, C, D, E. Nah, kita baca. Kemudian kita ukur jaraknya menggunakan meteran. Begitupun selanjutnya. Seperti itu. Dari penjelasan praktikum 2 sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Belum. Oke. Teman-teman udah baca contoh laporan ini belum? Udah. Sekilas. Untuk Jelas, Kak. Oke, untuk perhitungannya sendiri ada kesulitan nggak tuh? Ada kendala nggak? Ada yang dibingungkan nggak? Insya Allah masih ingat, Kak. Soalnya kita semester 1 belajar ini juga. Oh ya, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, ini terakhir ya. Untuk kontrol yang ini, 540 ini didapat dari, ada yang paham nggak ini dapat dari mana? Kenapa 540? Ditambah, Kak, ditambah. Iya, betul. Jumlah semua. Iya, betul. 540 bagi 5. Oke. Oke, berarti dari praktikum 2 udah cukup ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Iya, Kak, aman. Oke, kalau gitu dari praktikum 2 saya akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup ya. Oke. Iya, Kak. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Fikran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk praktikum selanjutnya poligon. Mas Rosid, udah ini enggak? Ya, bisa. Untuk poligon, nah ini aja. Nah, untuk poligon ini saya akan langsung jelaskan itu ya, langsung tata cara praktikum kalau misal luring. Kan tadi udah dijelaskan theodolit itu ke apa, terus waterpass itu apa, bedanya apa, terus benang atas, benang bawah, sama benang tengah. Jadi kalian udah ada gambaran. Sekarang di praktikum 3 ini tujuannya yaitu untuk mengukur luasan gedung dalam poligon ini. Ini yang diarsir ini kita misalkan gedung bertingkat atau gedung apa itu terserah. Kalau di praktikum luring itu lokasinya ada di gazebo perpus. Kalian ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Nah, yang di tengah ini gazebo, yang di arsir ini, itu kita tentukan titik A, B, C, sama D. Itu kalau luring yang tentukan itu biasanya itu aslab. Karena kita harus tentukan titik A, B, C, D ini nggak sembarangan. Soalnya nanti nentuin titik A itu harus kelihatan titik B. Sama sisi gazebo yang nomor 2, nomor 1, nomor 3, dan titik D. Begitu juga dengan titik B, itu harus kelihatan C, gazebo titik D, titik 3, gazebo titik 2, gazebo titik 1, sama titik A. Jadi ke berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, keempat titik itu harus kelihatan oleh alat theodolitnya. Kalau untuk praktikum yang ketiga ini, kita set alat dulu di titik A. Set alat di titik A, nanti kita kalau udah siap alatnya, udah disetting, nanti kita tembak arah utara untuk setting ke sudut azimut. Sudut azimut yaitu sudut yang titik nolnya mulai dari arah utara. Setelah arah utara disetting, di reset, jadi titik 0, nanti kita akan menembak titik B. Aturannya itu harus urutan. Jadi nembak B, nembak titik gazebo 2, nembak titik gazebo 1, nembak titik gazebo 4, sama nembak D. Jadi dia itu berurutan dari kanan, setelah itu ke kiri, setelah itu satu titik kirinya lagi, setelah itu satu titik kirinya lagi sampai titik D. Sampai sini masih bingung? Sedikit, Kak. Kenapa? Sedikit, Kak. Oh ya, untuk praktikum 3 ini kita sudah menggunakan sudut vertikal. Jadi prosedurnya itu, kalau kita udah set di A, kan kita nembak di B nih. Alat di A, terus alat ukur di B, bau ukur di B. Itu pertama itu di B ini ada semacam kayak paku di bawah alat itu, di bawah alat bau ukur. Nah, itu yang kita bidik. Setelah bidik paku, kita kunci penggerak horizontal di alat theodolit. Setelah kunci, kita baca sudut horizontalnya dan sudut vertikalnya. Setelah itu kita 90 derajatin sudut vertikalnya. Hal itu biar kita bisa melihat bau ukur. Kenapa 90? Soalnya biar kan kalau
sin 90 sama cos gitu itu kan lebih mudah, nggak ada akar-akarnya. Nah, kita pakai yang 90 agar untuk perhitungannya lebih gampang. Setelah itu kita 90-in untuk vertikalnya. Kita baca bak ukur, benang atas, benang bawah, benang tengah. Kalau sudah, kita catat di belangko yang ada di contoh laporan ini. Kalau B sudah ditembak, kita nembak ke gazebo titik 2. Di titik 2 juga gitu. Kayak nembak paku dulu, habis itu dikunci horizontalnya, terus kita 90 derajatin untuk nembak bak ukur. Setelah itu, kita catat di belangko, kalau udah kita nembak di gazebo titik 1. Gazebo titik 1 juga begitu. Nembak paku, habis itu di 90 derajatin, vertikalnya nembak bak ukur, ditulis, udah. Begitupun juga dengan 4 sama D. Kalau D udah selesai, kita pindah ke titik B, alatnya. Jadi satu titik itu nembak 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ada yang masih bingung? Oh, udah jelas. Udah paham Kak, udah paham lah. Ya. Kalau untuk perhitungannya itu saya saranin kalian benar-benar baca contoh laporan ini. Di sini udah bisa semua. Maksudnya kalian udah kalau ngikutin dari awal pasti bisa. Soalnya di sini tuh udah jelas gitu maksudnya. Perhitungan ini dari mana itu udah jelas. Dan di matkul pun udah dijelasin sama Pak siapa kalian? Pak Zam ya? Ya, Pak. Ya, Kak, Pak Zam. Iya, Pak. Ya, itu. Jadi untuk rumus-rumus di sini kalian tinggal ngikutin sama contoh laporan, terus kalian ubah ke data kalian sendiri. Nanti pasti kalian bisa kok untuk nyelesain laporan bab 3 ini gampang. Goalnya di sini itu untuk tentuin luas poligon yang ABC tadi sama tentuin luas gazebo tadi itu. Itu goalnya atau tujuan dari praktikum 3 ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau mau buat laporannya itu, kalau dibuat sama persis gitu nggak apa-apa berarti Kak? Sama persis maksudnya gimana? Kata-katanya? Iya kata-katanya, cuman yang di tabelnya itu beda. Ya, emang gitu kok. Jadi kalian cuma tinggal ganti data-data ini sesuai data kalian sendiri. Kalau untuk tujuan, terus apa namanya alat bahan itu samain aja nggak apa-apa. Oh iya Kak. Setiap tahun Jessica mau nanya Pak. Kenapa? Untuk seluruh praktikum pengerjaan laporannya ini per mahasiswa atau per kelompok Kak? Per kelompok dong. Soalnya kemarin di fisika per mahasiswa Kak ada. Enggak, kalau fisika praktikum yang paling beda itu fisika. Itu bukan praktikum internal. Maksudnya kayak kalau praktikum IUT itu praktikumnya anak sipil. Kalau fisika itu semua teknik. Jadi praktikum fisika sama praktikum yang akan kalian jalani setelah ini itu berbeda. Jadi kalau di sipil itu ada IUT, ada jalan raya dan seterusnya, itu sistemnya kelompok. Emang ada beberapa yang praktikum software itu individual. Tapi kalau praktikum di lapangan kayak ilmu tanah, jalan raya dan sebagainya itu kalian pasti berkelompok. Jadi nggak usah tulis tangan lagi ya Kak ya? Ada dosen yang minta tulis tangan. Jadi kalian berdoa aja dapat dosen yang enak. Contohnya dosen enak Pak Ame, yang dapat Pak Ame kalian bisa bersyukur karena kalian sangat mudah buat ACC. Yang susah sama Pak? Yang susah itu Pak Erwin lumayan, Pak Azhar enggak sih kalau Pak Azhar.
Pak Zam itu, kita itu belum pernah. Angkatan 17, 18, 19, itu Pak Zam itu belum pernah megang IUT. Dia cuma megang Palik kalian. gimana Kak? Palik. Pak Meyanto, Kak. Oh, Pak Mena. Palik ansor Siap, itu siap. gimana Kak? Kalau Palik itu enak, tapi ya lebih enak Pak Me. Maksudnya kalau Palik itu kalian masih butuh asistensi dan datang ke Palik. Kalau Pak Me itu mungkin 1 kali 2 kali asistensi kalian udah bisa ACC. Pak Abduh Kak, Pak Abduh. Oh, Pak Abdu kalian untuk Pak Abdu aku saranin itu detail di gambarnya. Soalnya orangnya detail banget di gambar. Kalau Pak Ernawan? Pak Ernawan enak. Pak Ernawan itu kalian kalau nggak bisa, kalian dijelasin. Kalau dosen lain kalian akan dimarahin. Kalau Pak Ernawan itu lebih ke kayak jelasin gitu. Pokoknya nggak enak tuh kayaknya Pak Zam deh. Palik mending ya Kak, aman ya Kak Palik. Palik enak Palik. Saran saya kalian ke kampus habis hari raya itu kalau mau maju harus tahu dosennya. Maksudnya kayak ada tuh pengalaman teman saya ada yang nggak pernah maju sama dosen, masih semester awal, semester 2 waktu praktikum IUT. Dia nggak kenal dosennya Pak Abduh dan dia tanya Pak Abduh ke Pak Abduh. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham. Nah, itu kalian pasti akan langsung dimarahin sama dosennya. Jadi kalau belum tahu dosennya, mending cari tahu dulu, baru kalian maju. Pak Azhar gimana Pak? Kak, mohon maaf. Pak Azhar enak. Yang penting ngikutin apa yang mau dia. Kak, mohon izin bertanya Kak. Ya. Kalau ketentuan kertasnya nanti pakai margin itu ada tak Kak? Sama pakai ballpoint gitu yang warna biru? Nggak ada. Kalau margin masih belum ada. Oh, nanti kalian majunya nggak perlu dari kayak tujuan gitu, nggak perlu. Jadi langsung ke blanko percobaan itu. Oh iya Kak, iya. Makasih Kak. Ya. Untuk praktikum 3 sama yang lain-lain ada yang ditanyakan? Masih belum Kak. Ya udah, kita lanjut ke praktikum 4 ya. Mas Fikran? Ya, kita lanjut ke praktikum 4. Yaitu untuk praktikumnya itu dijelasin sama Mas Hafiz ya. Mas Hafiz untuk pembuatan peta situasi dan garis kontur. Terima kasih Mas Fikran. Oke. Oke, untuk praktikum 4 ini adalah kalau metodenya itu gabungan dari praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi praktikum 2, 3 itu digabungkan jadi praktikum 4 ini. Jadi untuk hasil akhir atau tujuan dari praktikum 4 ini adalah membuat peta kontur. Jadi peta kontur itu kan menunjukkan perbedaan tinggi dari suatu daerah melalui garis-garis kontur ini. Oke. Kalau mengenai dosen tadi ya, jadi kaitannya dengan dosen kayak ini Pak Erwin. Kalau Pak Erwin selain menggambar kontur, diminta juga untuk menggambar potongan dari konturnya. Ini beda-beda tiap dosen. Tapi kalau dosen kebanyakan itu biasanya cuma minta peta konturnya aja. Kak, untuk peta kontur kayaknya kita belum belajar Kak, karena waktu itu Pak Zamzami bilang materi itu harusnya terlahir, cuman bapaknya kayak udah mepet sama UAS jadi nggak jadi. Nanti pas hari ini baru mau diajarin lagi katanya bilang. Oke. Oke, jadi untuk pengambilan
Ya, siap. Kakaknya bisa minta tolong bantuin cara membuat peta konturnya gitu. Oh Nanti iya, iya. ajarin. Oke. Jadi kalau untuk pengambilan datanya itu sama aja. Jadi ada tempat alatnya, kemudian tinggi alat itu setiap praktikum itu pasti dihitung untuk tinggi alat. Jadi nanti untuk perbandingan beda tingginya. Nah, kemudian ada ini titik tinjau BE 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita lihat, bentar ya. Biar enak. Oke, jadi kalau ini praktikum 3. Oke, jadi ada namanya tempat alat A, B, C, D, dan E. Nah, ini ada A. Nah, jadi ini adalah terluarnya A, B, C, D, dan E. Nah, kalau untuk di pengukuran ini, jadi itu dari daerah A, B, C, D, E itu kita ambil 3 titik yang di dalam sama 3 titik yang di luar. Kalau untuk di praktikum luring, untuk menentukan titiknya itu biasanya dari ASLAB. Nah, fungsi menentukan titik luar ini ya tentunya untuk kita biar bisa tahu perbedaan tiap-tiap garisnya itu. Jadi misalnya ini titik A, di titik A ini, ada A1. Ini ada A2, ada A6, kemudian ada A1, ada A4, ada A3, ada A5. Nah, jadi ini ada yang di luar 1, 2, kemudian di dalam ada 4. Tapi pada umumnya biasanya itu yang 3 di luar sama 3 di dalam. Jadi karena ini kan kita di lapangan ya, jadi untuk menentukan di dalam di luarnya itu kadang juga bingung juga. Jadi ini misalnya titik B ini ada yang B5, B6, B4. Nah, ini kan di luar. Kemudian ada B3, kemudian ada B1, kemudian ada B2, ini di dalam. Jadi untuk datanya itu. Nah, kemudian kalau untuk penggambarannya ini itu biasanya di lereng, di dekatnya GKB 4 atau Kantek kalau yang pernah ke kampus. Karena tempatnya itu kan terjal gini. Jadi untuk naruh alatnya itu gini. Misalnya kita bak ukurnya di sini. Oh, bentar. Jadi misalnya ini di lereng. Karena biasanya umumnya di lereng kalau untuk pembuatan kontur. Nah, misalnya alatnya di sini. Bak ukurnya di sini. Nah, ini kan kalau untuk melihat lurus kan tidak bisa kelihatan bak ukurnya. Jadi teodolitnya ini sudutnya dirubah bukan jadi 90, tapi bisa ke atas, itu setiap kelipatan 5 derajat. Jadi misalnya 95, 100, 105 itu nggak apa-apa untuk melihat bak ukurnya ini. Nah, kenapa kelipatan 5 derajat? Yang pastinya untuk perhitungan trigonometri atau sin kostannya itu nanti biar mudah. Karena nanti kan untuk menentukan jaraknya ini, kita pakai trigonometri. Sudutnya berapa, nanti kita bisa mengetahui jaraknya ini berapa. Karena kalau kita lihat ininya kan berarti jarak ini yang kita ketahui. Tuh. Nah, jadi kalau kita di data ini ya, nah ini. Kayak di data ini ada yang 85, kemudian ada yang 85, 105. Itu karena kita nggak bisa lihat kalau bak ukurnya tetap 90 derajat. Kalau teodolitnya tetap 90 derajat, bak ukurnya tidak kelihatan. Tuh. Kalau sudah didapat ini kan nanti kita ketahui beda tinggi, kemudian tiap-tiap elevasinya diketahui. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang trigonometrinya. Karena R-nya ini kan yang kita tahu, kita cari X-nya ini. Maka dari itu ini titik A kalau sudah 90 ya udah langsung aja. Atas benang bawah.
Nah, kalau 90 langsung gini. Tapi kalau untuk yang 105, kemudian ada berapa lagi nih? 85, dihitung dengan ada rumusnya itu. Oke. Balik lagi ke gambarnya. Jadi kan di gambar ini nggak mesti garisnya ini tepat gitu. Ini 355,40. Ini 355,60. Bentar, tak hapus dulu ya. Oke, misalnya ini 325,05. Kemudian ini ada 353,26. Padahal garis yang ingin kita gambarin itu 354. Nah, untuk menentukan garisnya itu, maka kita tarik garis lurus nah, gini. Kemudian kita interpolasikan. Jadi kalau garis itu diambil, misalnya ini X, ini X kan yang kita cari, kemudian ini ada 353,26. Oke, kemudian di sini ada 352,05. Nah, yang kita cari adalah 354. Oh, ini berarti kurang bener ini. Misalnya ini yang kita cari 353, oh salah. Maaf, 353. 353. Kita cari 353,0. Nah, berarti ini kita nolkan dulu. Jadi ini 0, kalau yang ini berarti 353,26 dikurangi 352,05. Oke, jadi ini adalah 1,21. Kemudian panjangnya ini X-nya itu kita ketahui dari mana B4 sama B3. Biasanya kita ketahui bisa dari skalanya ya. Misalnya ini skalanya berapa? Maka ada skalanya. Oh, ini skala 1:100. Kita ukur. Pak Azhar. Maaf. Kelompoknya Pak Azhar. Oke. Jadi kita ukur dari sini ke sini. 1,19. Dikalikan 100 ya. 119. Berarti panjang X-nya ini adalah 119. Nah, kita kan carinya padahal yang ini. Kita carinya yang ketinggian 353. Ini. Interpolasi. X 119 X 1,21. Ininya belum 353 nanti 353 ketinggiannya sama. Jadi ini 0,9. Kan ini per ini dikalikan jaraknya 119.
Maka jarak X-nya ini adalah 93,43. Nah, jadi dari situ, mana tadi W4 ya? Kita cari 93. Nah, maka garisnya kan di sini 93-nya tadi. Nah, nanti dihubungkan nanti dari 353-nya. Itu. Jadi ini nanti dicari yang paling mendekati aja. Misalnya cari W2 ini berarti ada 3 garis yang masuk. Tuh. Kalau ingin cepet ya pakai Excel ini. Jadi kita udah bikin Excel-nya, nanti tinggal gambarnya dibuat titik-titik lagi. Mungkin ada yang tanyakan dari interpolasinya dulu. Berarti titik-titiknya ini kita nentuin sendiri, Kak? Oh, kalau awalnya itu kan kita bikin dari data ini. Dari data yang sudah ada tadi. Bentar ya. Nah, datanya kan ini sudah ada, beberapa sudah ada elevasinya. Jadi kita masukin dulu data-data yang ada. Garisnya ini belum ada dulu. Nah, kalau bikin garis, kita mau cari interval berapa ini? Misalnya kita cari interval 1, berarti kita bikin garisnya 1-1. Kalau misalkan ada titik yang udah pas, ya berarti garis itu langsung masuk ke titik itu langsung masuk ke garisnya. Kayak ini kan 352,05 kan tipis, ya udah. Bisa aja dimasukin. 354,94 ini kan ya tipis, jadi nggak apa-apa dimasukin. 0,2 gitu. Kalau elevasi nanti biasanya bisa dari dosen atau bisa dari pihak labnya udah ngasihkan. Itu untuk elevasinya. Ada yang tanyakan lagi? Gambarnya menggunakan AutoCAD atau tulis tangan, Kak? Pakai AutoCAD ya biar mudah. Kalau gambar tangan 2 tahun dulu, 3 tahun dulu gambar tangan. Sekarang udah pakai AutoCAD semua. Mungkin ada yang bingung cara bikin gambar lengkung-lengkungannya gini atau gimana? Nah iya Kak, cara bikin lengkungannya gimana? Oke. Oke, karena udah mau jam 2 juga, ini sekilas aja ya misalnya. Oke. Jadi misalnya ada garis tadi, misalnya jaraknya ini 156. Oke, ternyata garisnya ada di sini. Jadi kan ini ada titiknya di sini. Oke kan? Nah, kalau untuk garis lengkungnya, itu pakai polyline. Jadi kita klik PL, enter. Nah, kemudian dimatikan dulu sikunya. Maaf, polyline, SPL. Nah, kita masukkan sini. Nih, kita klik di titiknya. Gitu. Nanti ngikutin ke titik-titik lainnya gitu. Bikin lagi SPL. Sekarang garisnya ini. Salah. Oke. Dari Onyx Sport pun sudah tuh Bang. Untuk penentuan titik awalnya itu gimana? Juga kalau dilihat dari kejauhan Mas. Untuk penentuan titik awalnya yang tadi lengkungan awal kan ada titik awalnya, misalnya yang
titiknya sekarang ini udah ganti. Oh, titik awalnya. Kalau biasanya itu dari titik yang sudah ada aja. Misalnya titik yang sudah ada elevasinya. Misalnya kan 350,94, ini kan 351. Ya udah dari sini aja nggak apa-apa. Atau kalau biasanya ada dosen yang minta gambar kontur itu full kertas, itu juga ada. Jadi ya dari ujung kertas ngikutin, nanti setiap titiknya ngikutin juga gitu. Oke, karena udah mau jam 2 juga, nanti untuk pembahasan masalah kontur, nanti bisa minta kakak asletnya misalnya asistensi tersendiri untuk laporan 4 gitu ya. Hafiz? Iya, Mas. Ini teman-teman praktikan emang ada acara kah jam 2? Atau cuma sebagian? Ada kelas Kak, kelas A, ada kelas kalkulus. Kelas A ada kelas kalkulus. Kelas A aja atau semua kelas? Kelas A aja kayaknya Kak. Jadi untuk kelas lainnya jangan lift dulu ya berarti ya. Untuk kelas A nggak apa-apa lift. Jangan lupa absensi dulu ya. Absen dulu jangan lupa. Kak, sama untuk recordingnya Kak, nanti untuk melajari lagi. Maaf itu Nah, nanti kok kita ada 2 dan linknya beda Kak, absennya. Sama aja, cuman ini Ya. saya ambil 2 kali. lanjut lagi Hafiz. Oh baik Ada Kak, kami yang kelas A izin keluar. Oh iya, silakan kelas A.